rame Ben. Geng gua Bang. Oh ya Allah. Sabar Bang. Orang yang banget Yang ketemu. Orang yang banget ini. Depan. Jangan. Ini yang itu ada 3 yang bukan baju biru, editor gue. Yang mana? Yang kacamata, ini Ivan, Elo, sama yang paling ujung. Editor. Tapi yang Ivan ini sama yang Elo Udah jadi creator juga. Creator. Ini 10 juta followers. Anjir. Yang ini 3 juta. Ini udah rame kalau di kantor kita ada 16-an orang lah. Ada berapa orang? 16 sampai 20 lah. Orang yang di ini ya manajemen ya. Orang yang di mana? Orang yang di kreator apa yang Jadi creator dulu sih creator kan 10 ya? Ada 10 creator, timnya ada 10. Iya, ajarin saya itu dong. Ajarin saya ngedit yang itu beneran. Saya kalau di sini kalau belum ngerti emang begitu-gitu aja ya. Cuttingnya itu belum ngerti dan gue selalu contohin Iben. Ini udah mulai loh Ben. Hah? Ini udah mulai? Nggak mau emang. Oh belum pasang. Gue pasang dulu ya. Mudah-mudah semua ya. Umur berapa? Aku 25. Kok bisa dia sekarang 10 juta deh editor lo gimana caranya bro? Ngebut. Kita gaspol. Sehari 10 konten. Hah? Sehari 10 TikTok. Sehari 10 konten? Lo itu gimana caranya? Maksudnya 10 konten dia apa nggak tabrakan terus-terusan itu? Untuk algoritmanya ngaruh atau nggak? Enggak sih. Oh enggak? Malah kalau gue percaya di TikTok ya, semakin kita rajin ngepost, semakin orang akan nontonin video kita. Karena jadi ngerasanya gue udah nontonin dia, gue jadi attach banget sama dia. Ya, mau apapun yang dilakuin orang makin lama makin nontonin. Plus karena kita barengan, misalkan gue ngepost video nih, di video gue ada Ivan, ada Elo, Ya kan, di video dia juga ada. Jadi orang tuh ngeliatin kayak dari abis nontonin video gue, coba lihat yang dari point of view-nya Ivan kayak gimana. Tahu nggak setelah saya meeting sama siapa? Meeting lagi podcast sama Richard. Gue itu langsung meeting lu sama orang gue. Karena gue nanya sama dia, kenapa lu memilih Iben? Dan dia melihat lo itu beda, karena lo itu membawa semuanya satu wadah. Nah nanti gue meeting ke, kan gue ada manajemen kecil-kecilan ya. Dan gue di sini gue bilang sama mereka, kita kalau ada acara kita gabung yuk supaya kekuatannya itu gabung, nggak sendiri-sendiri. Dan itu terinspirasi dari lu, beneran. Benar, itu ngomong. Asli, gue tanya dia, kita meeting habis itu langsung sama Panji, sama Vicky, sama Lala di sini langsung. Dan gue bilang, karena waktu sejalan kita itu sendiri-sendiri, dia kesibukan sendiri. Tapi kalau saling mendukung, sebenarnya kekuatannya lebih kuat, benar ya? Lebih kuat sih, iya. Lebih kuat dan orang lebih kepo. Ivan ngonten, Elo ngonten, Richard ngonten, punya gayanya sendiri. Orang tuh akan kepo kayak kalau dia ngontennya sama si Iben bakal kayak gimana ya? Kalau mereka ngontennya bertiga bakal gimana ya? Pembawaannya akan beda nggak ya? Jadi orang penasaran dengan itu ya, dan emang nggak kita bikin-bikin juga ya. Emang kita pembawaannya beda. Jadi begitu ada di satu konten, ya beda juga. Kayak contoh, ada satu creator kita tuh yang kerjanya ngeprank. Sedangkan ada satu creator kita kayak Richard yang kerjanya suka bagi-bagi. Yang si ngeprank nih banget nih orangnya. Pokoknya suka bikin orang kesel, suka bikin orang emosi. Sedangkan yang satu ini Richard ya ngasihnya orang bikin orang happy. Terus mereka digabungin. Gimana ya jadinya? Gimana jadinya? Jadi kayak dan orang penasaran nah, iya. nonton. Kalau misalnya gue bicara TikTok, karena lu itu berhubungan sama TikTok banget ya. TikTok itu dapat duitnya dari mana? Kok udah gede-gede seperti lu? Dari kan dia nggak ada AdSense. Nggak ada, dari endorsement doang sih. Endorsement. Selain itu? Nggak ada. Nggak ada. Pure dari endorsement. Ngerasanya mikirnya lebih untuk awareness sih kayak TikTok ini, bukan platform untuk nyiptain duit. Buat orang kenal lo siapa itu Iben. Iya. Terus? That's why makanya gue mikir in order untuk gue nyiptain duit, gue harus ada sesuatu yang bisa orang nikmatin secara offline. Yaitu? Makanya gue bikin restoran itu. Terus? Biar orang bisa ngerasain impact-nya secara online, tapi mereka bisa nikmatin secara offline. Jadi kayak gue tuh mikirinnya tuh kayak konsep Disneyland, kayak Disney gitu lah. Lu nonton Disney secara online, lu ngeliat
di TV Disney. Begitu datang ke Disneyland kan lo kayak, wah anjing gue bakal ngeluarin duit berapapun nih karena gue udah nonton ini dari kecil, gue udah attach banget sama ini, ya gue nge-spend duit di sini lah. Nah gue tuh pengen bikinnya tuh kayak orang ngikutin di TikTok, terus nikmatin sambal bakar secara offline. Paham gue. Iya. Tapi balik lagi quality pasti. Pasti, tetap harus sih kalau itu. Itu restoran pertama pas sebelum-sebelumnya udah pernah bikin? Restoran pertama. Pertama banget. Lu tahu nggak sih, gue itu restoran dari tahun 2007 sampai 2020. 13 tahun. Tahu bangkrutnya berapa kali? Hampir semuanya, cuma 2 kali yang berhasil. Kenapa tapi Mas? Sesusah itu, karena kalau gue ngerjain dari A sampai Z semua sendiri. Ketika kita syuting, itu sudah nggak bisa. Dan selalu misalnya grafiknya begini, setelah syuting kan gue waktu itu masih sinetron. Sinetron itu jam 9 pagi sampai jam 12 malam itu paling oke ya. Malam jam 3 malam, 9 pagi udah di lapangan dan gue tidak ada waktu untuk sana. Tapi gue meng-hire orang yang bagus setelah gue syuting dan nggak bisa. Makanya sekarang kalau ya Roti Romi, alhamdulillah ya seperti ini ya dari pertama gue tidak di sana. Sudah ada orang yang expert di sana. Yang untuk ngelakuin operasional ya. Makanya pertama itu yang gue lihat Instagram lu sama Dini, gue lumayan agak maaf ya underestimate. Karena gue sesusah itu bro untuk restoran. Tapi ketika lo buka 1, buka 2, dan akhirnya gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri ya serame itu. Dan senatural itu dan seorganik itu. Nah, akhirnya gue ketemu sama partner kemarin Richard. Dan mereka dia juga cerita itu gue ngerasa kayak lu mendapatkan satu partner yang pas banget sih. Sangat sih. Sangat. Itu susah loh bro. Iya, hoki sih. Sampai detik ini susah loh. Restoran itu salah satu bisnis yang paling susah. Karena layernya banyak banget. 25 tahun loh bro lu untuk menjadi, kita bisa bilang alhamdulillah ya seperti sekarang ya. Sebelum gue kayak ketemu si Richard itu, gue kan ngejalanin si konten ini nih sama kakak gue. Dan sebelum ketemu Richard, sebenarnya tuh banyak banget bang yang nawarin buka restoran. Banyak. Kayaknya 15 nyampe deh. Terus kenapa nggak buat? Nah, karena gue sama kakak gue nih, kita sangat memfilter untuk kerja sama bareng siapa lah. Ikut. Sama kayak kita ngefilter siapa creator yang join sama kita. Masa? Berarti ini pilihan semua? Oh banget. Kayak sekarang masa? Ada kali 100 creator yang mau masuk dengan catatan mau masuk tuh ya udah gue masuk lu ngambil fee ke gue segini persen, terus ya udah. Tapi kita sangat ngefilter itu karena gue percaya bahwa kuantitinya banyak tapi kualitinya kurang, pasti akhirnya malah kurang juga. Yang nomor 1 sih yang pasti gue lihat, bukannya kayak ngeselin ya, tapi gue pasti ngeliat kayak ini orang bikin apa nih, misalkan dia udah pernah ada bisnis ini atau dia udah pernah ada konten ini, terus gue ngeliat kalau misalkan ternyata works dan kayak wah bagus juga nih, cocok juga nih, mungkin gue bisa kerja sama dia, pasti gue jalanin. Tapi kalau dari awal gue ngerasa nggak works ya nggak usah. Dan gue tuh orangnya bisa dibilang ini sih yang mungkin kadang-kadang kalau orang-orang yang seumuran gue, mereka nggak megang prinsip ini. Gue nih orangnya nggak FOMO, jadi gue nggak takut kayak ketinggalan tren. Gue nggak takut kayak, waduh ini orang lagi pada hype ngelakuin ini. Kayak nggak takut lo ya? Nggak takut, malah pas 1 tahun lalu itu bang, pada saat orang-orang semua influencer buka restoran, buka ini, itu banyak banget yang nawarin gue. Dan ya karena gue nggak FOMO, gue jadi kayak ya udahlah mereka bikin aja, nggak ada ngerugiinnya gue juga. Gue nunggu yang tepat banget deh, dan datanglah Richard. Gue ngobrol-ngobrol sama dia sama kakak gue dan cocok ya, akhirnya kita jalanin. Sebelumnya gue pernah tuh ketemu sama F&B owner juga. Gue bilang ke dia nih konsep yang sama persis. Sumpah kita bikin restoran, gue tanya ke followers gue harus bikin restoran apa, gue bikin restoran sesuai kemauan followers gue. Waktu itu gue nawarin ke F&B owner yang sebelumnya, terus dia kayak, ya mana mungkin sih orang ngapain ngikutin perkembangan restoran lo. Jawabannya dia tuh tidak sesuai dengan apa ya. Terus pas gue ngobrol sama Richard itu, si Richard kayak langsung gas bikin. Terus gue kayak, wah berarti nih orang oke juga nih, kayak dia sebenarnya sih lebih karena dia open minded,
Jadi dia percayain gue ke expertise gue, which is expertise gue ya marketing dan promosi. Ya. Dan gue percayain full expertise dia, operasional dan bisnisnya. Kenapa milih sambal bakar? Kenapa sambal bakar? Soalnya gue tuh sebelumnya dari abis keliling Indonesia emang, sebelum gue bikin sambal bakar. Terus ini agak klise sih, coba gue makan makanan Indonesia, udah pasti ada sambal ya kan. Dan gue ngeliatin tiap hari orang Indonesia makan sambal, cuma lu makan sambal tuh lu pasti nggak pernah panas makannya sambal ya. Iya. Dan itu ngeganggu rasanya, terus gue kayak bilang ke Richard kayaknya nih seru juga dibikin kayak gini. Tadi awalnya bukan sambal bakar. Apa? Tadi awalnya ya udah sambal aja. Sambal biasa ya biasa bukan? aja. Cuma karena ada konsep nanya ke followers itu dan followers bilang kayak sambal bakar, kita coba-coba kayak oh iya boleh juga nih. Pernah satu saat tuh gue ada grand opening sambal bakar. Itu gue baru balik dulu dari luar negeri. Yang lu suka undang-undang? Iya. Nah, gue baru bikin TikToknya itu H-4 jam dari grand openingnya. Hah? Iya, bener-bener H-4 jam gue baru Lu baru bikin. ngomong di post? Iya, betul langsung kita post. Rame aja yang datang dari TikTok. Berapa orang? Kayaknya sampai 500-an lebih deh. Lebih sih dari 500 sih sampai restorannya 4 jam? full banget. Iya. Dan emang real kayak nih contoh nih Pak. Emang followers TikTok tuh ya. Dan seru, orang-orangnya juga seru. Ini terakhir gue buka di Lampung dan ini gue soundingnya cuma H-1. Gue bakal buka di Lampung nih. Nanti lo pada datangnya ke grand opening di Lampung. Ini crowded nih maksudnya di Lampung. Anjrit! Udah kayak konser. Kok selalu gini-gini tuh? Ayo, itu gue mau tanya tuh. Ini pasti ada ajaibnya nih gini-gini. Itu jadi ciri khas ya? Ciri khas. Excited. Dia gitu loh. Itu gak disengaja juga Bang. Hah? Sama kayak ini, kayak baju celana gue kan kemana-mana Ini ya? sama kayak ini. Hitam sama hitam. Iya, ini juga nggak disengaja juga. Sempat lo kehilangan 1 juta follower. Gara-gara dikira settingan. Kenapa? Wah, nggak ngerti sih gue juga bingung. Jadi gue Kapan nih baru? kemarin Gue tau kira lama, punten. Oh, pantesan yang lo bilang itu ya? Yang apa? Punten. Gue sempet ngeliat dia mau ngasih berapa juta, gue dikasih settingan nih buat lo aja 10 juta. iya. Tuh gue lihat tuh. Baru kemarin 4 hari yang lalu tuh kehilangan 1 juta follower. Semakin orang itu semakin banyak cobaan ya. Tapi insya Allah bro, apa yang karena gue kenal dia itu waktu di mana Amerika ya. Dia orang baik. Aku ini baik. Punten tapi waktu itu gue nggak terlalu kenal karena gue nggak main TikTok ya, belum main TikTok. Baru gitu banget. Akhirnya dia naik duluan. Akhirnya malah kita jadi bareng naik pesawat. Dan dia pernah mau bawain juga. Jangan gue bilang, gue orang baik. Nah ini terakhirnya kita udah selesai gitu aja baru ketemu sekarang. Tapi gue bisa menggarisbawahi orang baik. Tapi dengan hilangnya begitu bro, udah itu hanya cobain. Tapi itu kenapa bro? Kenapa bisa ada kata-kata itu? Nah, jadi waktu itu gue lagi di Thailand, terus gue bikin challenge. Gue bikin challenge ke followers gue. Kalau lu bisa komen di video ini tanpa ada yang komen di komen lu bakal dapet 5 juta. Dan itu udah sering gue lakuin. Gue sering lakuin challenge ke followers gitu, ke yang lagi nonton videonya. Terus udah kelar challenge-nya, gue nentuin pemenangnya. Gue cari pemenangnya kan. Kebetulan yang ikut challenge-nya. Kenal? Enggak. Jadi total komennya dari yang challenge itu ada 3,3 juta. 3,3 juta komen dalam videonya. Sedangkan pemenangnya 5 doang nih. Ya udah gue pilih aja 5 orang kan. Gue nggak tahu yang gue pilih itu siapa. Gue pilih 5 orang, gue umumin. Selamat, ini menang dapat 1 juta. Selamat, ini menang dapat 1 juta. Orang-orang pada nggak terima. Kenapa? Karena mereka nggak menang. Lah, kok gitu? Lah bingung. Gue juga bingung. Oh aneh. Kan lu udah acak, nggak ada yang lo kenal juga. Nggak ada. Masalahnya gimana? Masalahnya adalah ini agak blunder dan gue nggak ngerti kenapa dibilangnya blunder. Jadi kan gue tag nih bang, gue tag pemenangnya kan. 5 orang nih pemenang, si A, B, C, D, E di tag. Tiba-tiba ada orang bikin video gini, ini settingan nih, ketahuan, tahu nggak dari mana ini settingan? Coba kalian klik si pemenangnya, terus kalian klik nama-nama followers, list followers dari pemenang ini.
ternyata si pemenang ini followersnya sama semua. Kenapa bisa sama semua? Ya karena kan dia di tag di videonya, diklik-klikin mungkin sama orang follow. Jadi cuma karena followersnya mereka sama, dikiranya itu teman-teman gua. Terus gua kayak followernya berapa emang? Kayak 20 orang, 50 orang. Terus ya karena diklik follow-followan sama orang-orang iseng, dikiranya itu teman-teman gue followersnya sama. Terus gue kayak, maksudnya yang gue kesel, ada video gue ya kayak contoh waktu itu gue pernah ngasih motor ke orang random. Terus nerbangin orang ke Bali, nerbangin orang ke Palembang. Nonton. Iya, gue bikin video itu kan. Terus gue tuh kayak bilang, gimana cara gue settingan sih kalau misalkan kayak ngapain 5 juta gue settingan tapi yang ini nggak gue settingan deh, mendingan gue settingan yang lebih gede aja. Tapi yang gede aja nih nggak gue settingin nih. Terus ya karena banyak gue nggak ngerti buzzer atau siapa atau orang kesel sama gue aja kali. Terus banyak banget yang bikin video kayak jadi mereka nge-screen record followers gue terus kayak di unfollow kayak ayo turunin sampai 1 juta followers gitu. Nggak ngerti lah gue. Kapan kejadiannya? Kemarin, 3 hari lalu. Alah maaf lo bro, gue tidak tahu bro. Ampun, gue ngundang dia sebenarnya bukan buat ini sih. Ya Allah kaget gue emang mau belajar TikTok sama dia. Demi Allah, kok gue orang Islam demi Allah. Gue aja kaget gue tadi. Oh ya Allah, lagi baru banget. Baru banget. Astagfirullahaladzim. Ngapain gue settingin kayak gini? Dan dari awal gue sama tim gue tiap hari bikin konten. Sehari kita ada 10 creator bisa ngepost 3 video. Kalau kita bikin konten kita settingan, udah pasti bakal dari 2 tahun lalu juga udah pasti dihujat di mana-mana. Oke. Gue baru tahu lagi kayak beginian. Lo, ya gitu lah. Baru tahu gue, baru tahu. Gue juga bingung sih gimana cara gini loh bro, ngejelasinnya. nggak gini loh. Apa ya bilangnya ya gue ya. Sebenarnya kalau misalkan jadi balik lagi ke pondasi sih bro, pondasi lo, niatan lo apa ya. Kalau misalnya niatan lo ke arah sana, yang insya Allah ya, yang baik gitu ya. Buat gue tidak usah mikirin apa kata orang lain, langsung aja terus aja. Kalau gue lebih ke arah ya, memang itu akan seperti itu kok. Semakin lo di atas, apalagi punten ya, sambal bakar lo hebat lo bro. Iya, itu hebat banget lo. Gue kan dengar dari Richard ya, tanpa kita di kamera ya. Hebat banget lo itu. Cita-cita berapa pengusaha restoran bro untuk seperti itu. Insya Allah bro. Tapi ya semakin gitu semakin ada orang yang tidak suka. Yang terkadang maaf paling bahaya itu ketika misalkan teman-teman kita yang tiba-tiba menjatuhkan kita. Tadi sebenarnya ada cerita. Gue sebelum ini tuh ada meeting di, gue juga nggak tahu sebenarnya. Mau dikenalin sama dikenalin sama orang, ada teman gue. Nah teman gue itu yang baru kena, dia sama tangan kanan dia ditipu. Ngeri sih bro, dia tahun terus dia bukan orang punya, diangkat karena pinter, dia sekarang kena 57 miliar dari orang tangan kanan dia. Dan gue itu jadi pelajaran. Jadi ketika apalagi sekarang kita kalau misalnya mau ngapain ini, aduh bro, gue aja. Tapi untungnya kita jadi gini loh. Setiap ada kejadian apa, gue selalu belajar jangan sampai itu terjadi sama gue. Gue harus melihat itu. Kayak lo nih sekarang, gue belajar nih dari lo. Duh, jangan sampai gue begitu ya. Jadi apa yang gue nggak boleh lakuin ya. Sama ketika pas gue punya masalah gitu, orang juga bilang sama gue, wis jangan sampai ya gini-gini, gue harus gini-gini. Akhirnya gue sekarang super hati-hati, mau ngomong mau apa super hati-hati banget. Tapi balik lagi, tangan kanan itu bisa menjadi berbahaya banget bro. Dia sekarang pusing banget. Dan tangan kanan dia ya. Itu dia. Itu yang gue bingung bang, gue udah melakukannya normal aja nih. Iya. Sesuai arah aja deh. Tapi jangan ada aja. Apa ya? Nggak boleh dipikirin sih bro, nggak boleh jadi stres. Tapi kayaknya gue tadi ketemu lu nggak gimana-gimana sih bro. Aman aja deh tadi. Dan kayak nggak gimana-gimana. Nyantai aja lah nanti. Aman. Semoga balik lagi. 5 tahun lo, tepuk tangan lu orang. 25 tahun lo bro, lo sukses. Berapa sambal bakar? 13 sekarang. Ini berdua doang apa berapa sih sama berapa orang? Ada lumayan rame sekarang kita. Jangan dibilang apa-apa. 13
13, semoga tahun ini bisa 30 lah. Amin oleh. Gue udah tahu loh omsetnya. Udah tahu. Makanya gue diem aja. Gila lu, ini orang hebat lah. Insya Allah. Cobaan bro, cobaan. Coba kali ya. Dapat suntikan dana 15 miliar dari investor. Iya. Yang sambal bakar? Yang sambal bakar. Oke, wow. Kenapa bisa percaya itu dia? Oke, pertama bahasa 15 miliar itu langsung apa setelah satu jadi? Setelah satu jadi. Oh, Tapi iyalah. emang setelah satu jadi, target kita itu sih. Karena kita butuh bensin buat ekspansinya kan. Iyalah. Jadi langsung nyari. Udah satu case satu jadi ya iyalah. Iya. Ada yang paling gue mau tanya, tadi baru inget. Apa yang dilakukan TikTok awal sekarang, newbie TikTokers ya? Sampai dia tidak menjadi, apalagi mereka itu dibuktikan mereka dari zero semuanya dan berhasil semua. Yang TikTokers itu lakuin sekarang yang fail ya menurut lo itu apa? Kesalahan-kesalahan mereka awalan itu apa? Sampai dia itu mungkin ya hanya berpikiran untuk menjadi viral atau nggak apa. Tapi menurut lo sebagai yang gue bilang ya lebih expertise daripada kita semua. Apa yang mereka salah bro? FOMO sih. FOMO? Iya, mereka fear of missing out. Mereka ngeliat konten orang lain, satu konten viewsnya jebol, diikutin sama mereka. Oh. Sampai mereka ninggalin value dari konten mereka yang lain. Oh. Terus mereka ngelakuin itu cuma sekali 2 kali, habis itu nggak dilakuin lagi. Makanya kenapa kalau gue sama tim gue selalu bilang, lu udah punya niche lu sendiri nih, ya udah lu fokus aja ke situ, lu hajar terus sampai lu tuh jadi top 1-nya dari niche lu itu. Jangan cuma karena ada orang yang bikin video lain viewsnya 40 juta, lu jadi ikutan bikin video kayak gitu juga. Oh, paham gue. Orang tuh kadang sekarang kayak mereka ngerasa, oh views gue puluhan ribu. Ya, terus mereka ninggalin cuma karena ada orang yang bikin konsep lain viewsnya gede. Oh gue bisa nih ngelakuin ini, tapi sebenarnya mereka nggak seneng juga ngelakuin konten itu. Oke, mereka semua yang baru-baru ini kan nggak sekali jadi langsung sekali post langsung berhasil. Berapa kali biasanya dia post-post dulu? 100. Kayak Ivan awal kali dia Ivan yang itu. Ivan 100 kali, Ivan. Jadi setiap kali kita nyobain segmen baru, itu kita harus ngetes 100 video. Nah, ini ilmu nih. Baru lu cabut gitu deh. Oh itu formula ya? Iya, kayak waktu itu Ivan itu awalnya, sekarang dia kan videonya ngebelanjain orang. Tadinya sebelumnya tuh dia buy one Mobile Legends lawan orang. Karena dia jago Mobile Legends, akhirnya dia tanding Mobile Legends lawan orang. Itu pas di awal bikin, tuh paling viewsnya kayak 5.000, 10.000 gitu. Ya, waktu itu kita fokusin, lu bikin 100 video dulu, bikin 100 video ini, baru lu pikirin yang lainnya nanti. Ya, tapi bener, dari itu tuh nyampe bikin dia ke 1 jutaan followers dengan si main Mobile Legends itu. Wow. Dan nggak mikirin apa-apa, dan nggak bikin yang lain. Iya. Fokus aja itu satu terus. Walaupun pada saat itu ada creator yang lain yang lakuin prank, dan pranknya waktu itu kayak 10 juta views, 15 juta views. Ya pada saat itu ya Ivan juga mikir juga kayak apa gue ngelakuin itu juga ya. Tapi ya jangan, fokus dulu aja di yang niche lo. Orang bakal inget lo di niche lo yang itu. Pinter dia. Itu butuh kesabaran yang lumayan loh. 100 video berapa lama? Bulan fokus di situ. Yang lainnya juga. Yang lain berapa lama? Kan kalian udah berapa juta? Sama. Dijejelin berapa video? 100 juga. Sama kayak Elo, sebelumnya dia fokusnya ke Ome TV. Jadi bikin konten Ome TV yang video call sama orang random, ya dibikin dulu tuh 100 biji. Dan semua orang punya warna-warna tersendiri menurut lo ya? Punya sih. Ada yang nge-prank, ada yang nge-challenge, ada yang bagi-bagi. Kalau orang nyampur-nyampur malah? Malah, kalau gue ngeliatnya kayak jadi nggak ada serunya nontonin dia sih. Karena gue pribadi ya bang, kalau nontonin creator, gue bukan nontonin karena viewsnya dia sih. Gue nontonin karena niche dia, karakternya dia. Kayak creator masak aja bisa gue tontonin seharian karena gue suka sama kontennya dia. Benar sih. Tapi kayak lu creator masak, terus tiba-tiba lu nge-challenge, lu main game, lu mainin, lu jadi kayak apaan sih nih? Benar juga ya. Gila lu 25 tahun ya bro? Apa? 25 tahun ya? Iya 24 tahun yang 25. Cita-cita lo? Cita-cita gue Yang paling ujungnya? paling
Berat banget ya. Apa coba? Cita-cita paling ujung. Jangan sekarang. Ujung. Ujung banget. Iya, harus gue mau tahu cita-cita gede lo. Gue pengen yang orang di sekitar gue ya. Bukan kayak, gue kan bukan orang yang kayak dermawan atau apa. Gue peduli itu orang yang sekitar gue jadi paling maksimal dari dirinya sih. Kayak contoh Ivan jadi paling topnya di TikTok, Elo jadi paling topnya di TikTok, ya, itu sih. Tapi kayaknya sekarang lo udah bisa nge-reach. Itu bukan ujungnya lu, sekarang udah bisa nge-reach bro. Masih jauh lah ya kita ya. Belum punya kayak gini nih. Nanti kita kayak gini nih. Bro. Ini nih baru cita-citanya nih. Amin ya Allah. Amin. Gua aminin. Dari awal gue masuk gue kayak Amin. ini nih baru nih seru nih hidup nih. Amin. Gue tuh hidup gue tuh ada satu prinsip yang gue selalu tekanin di hidup gue. Itu yang gue jadi nama tim gue juga. Apa? Itu tuh namanya LLTTFOC. LLT. Jadi panjang lah. Apa tuh? Kepanjangannya Living Life to the Fullest of Capacity. Jadi Bro, ini bahasa Inggris bego-bego nih bro. Coba. Apa bro? Jadi gimana caranya lu tuh hidup dan maximize waktu lu semaksimal mungkin. Dan gue tuh dari dulu gue gak pernah punya cita-cita. Cita-cita gue tuh cuma, ya hari ini gue paling maksimal. Oh, keren. Tapi kalau lu nanya cita-cita gue, ini agak cacat sih. Tapi karena gue kayak harus banget tercapai sih. Cita-cita gue tuh orang-orang yang di sekitar gue ini ngelebihin gue. Gue tuh pengennya kayak, lu kayak contohnya Ivan deh. Kemarin tuh gue sempet ngelakuin hal goblok gitu lah sama dia. Gue lomba sama dia. Van, bisa nggak lu ngalahin gue 20 juta followers, sebelum gue 20 juta followers, lu 10 juta followers. Nah, Kita lomba kayak gitu. Iya, ayo coba deh taruhan. Terus habis itu dia lakuin. Menang dia. Nah tuh pas dia menang tuh gue kayak ada gokil banget nih. Orang yang bareng gue bisa growth yang lebihin gue. Dan itu kayak bikin gue seneng. Iya, bikin gue kayak wah seru banget nih. Kayak berarti yang gue lakuin bisa diterapin deh ke orang-orang sekitar gue. Itu sifat yang jarang loh. Biasanya orang tuh agak sirik, agak apa ya, hebat loh. Mungkin gue sirik kalau gue nggak kenal sama tuh orang ya. Tapi karena ini orang-orang yang gue peduli dan bareng gue ya nggak mungkin sirik. Takut nggak suatu saat dia ninggalin lo? Kan dia udah bisa sendiri. Coba Ivan. Coba. Jangan lah. Loh, bisa kejadian loh bro. Banyak Bisa, kejadian. iya. Kenapa nggak bisa kejadian? Lu punya empire sendiri. Lu udah gede. Lu. Kalau aku Gue nanya iya. bakal bikin ini bang, ngelebihin event gitu. Bakal nggak lu ninggalin dia? Karena lu udah gede juga. Terlalu banyak budi sih yang udah dikasih sama event, jadi aku kayak nggak usah lah. Udah bareng aja bareng. Bro ini jadi bukti loh ini video. Masalahnya poinnya adalah aku juga berangkat dari nol sama event dan aku juga tinggalin sama dia, jadi budi aku udah terlalu udah kayak keluarga sendiri. Dulunya lu ngapain sebelumnya? Dulu aku kan di e-sports ya 3 tahun. Terus udah karena basicnya emang aku udah paham banget Mobile Legends, baru dibentuk. Aku juga dibentuk, aku diproduksi sama event gitu. Dia tuh dulu pas join. Oh, oke. TikToknya 17.000 followers. Pas awal banget join itu 17.000 followers itu, terus kayak ini 17.000 followers bisa diapain nih? Ternyata bisa di 10 jutain nih. Terlalu banyak budinya. Insya Allah ini jadi bukti loh bro. Ya, insya Allah gue doain ya, semoga kalian semua sukses. Nanti kita kayak gini juga ya Bang. Saya, gue doain bro. Pasti ya. Gue doain bro, pasti bisa insya Allah ya, bisa. Sama-sama ya, insya Allah ya. Ben, terima kasih lu udah datang Bren. Waktunya, terima kasih banget bro. Thank you lo. Doain terbaik buat lo. Tepuk tangan lu buat Iben lo, mantap nih. Orang hebat. Thank you lo Ben, thank you banget. Gila nih orang nih hebat nah. Thank you lo udah datang juga ya. Keren kalian.